Oke. Udah siap ya teman-teman semuanya ya? Iya. Ya. Tuh, aku mau nyapa teman-teman yang di rumah dulu. Selamat malam semuanya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom, gak kedengaran suaranya nih, shalom. Shalom. Yang di rumah aku mau nyapa dulu, shalom. Puji nama Tuhan ya teman-teman semuanya, kita boleh kembali di hadapan teman-teman semuanya, di layar laptop, di layar HP, di layar komputer teman-teman semuanya. Kita kembali bersekutu bersama di dalam ibadah pemuda online yang ditayangkan di YouTube GKE Youth Ministry, GKEP Youth Ministry ya. Dan kita semua masih bisa bernafas, kita masih bisa beraktivitas seperti biasa. Itu bukan karena kuat dan hebat kita, tapi itu semua karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan untuk ibadah kali ini ada yang beda nih, karena kita masing-masing ngerekam video ini di kamar kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Dan ini wujud nyata dari stay at home kita ya. Jadi saya sebagai anak Tuhan yang baik ya ingin mengingatkan teman-teman juga sekalian untuk rajin cuci tangan habis dari luar, terus jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa makan buah, dan jangan keluar rumah kalau misalnya nggak perlu ya. Kalau misalnya mau belajar, ayo belajarnya secara online, kan udah banyak tuh media-media aplikasi yang canggih ya sekarang ya. Dan kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu hati, satu pikiran untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Baik teman-teman, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat satu pujian sukacita. Kita akan mensyukuri kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Angkat pujian ini dengan sukacita, kasih Allah tak berkesudahan. Yeay. Cuma gaya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan.
Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yeay. Woo. Baik teman-teman, untuk membuka ibadah kita pada hari ini kita akan menerima votum dan salam kepada hambanya, dipersilahkan. Kita menghabiskan ibadah kita, ibadah seksi pelayanan pemuda remaja GKM Pintu Elo Pontianak, kiranya jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Teman-teman terkasih, dalam kehidupan kita pasti banyak hal-hal yang kita lalui, banyak sesuatu yang terjadi, dan mungkin kalau kita ingin kembali ke masa itu, ingin rasanya kita mengubahnya kembali, tapi rasanya nggak mungkin ya. Saya sedikit ingin membacakan sebuah renungan singkat untuk kita semuanya. Memang bijaksana manakala kita belajar dari pengalaman masa lalu, tetapi kita seharusnya tidak terus hidup dalam masa lalu. Kita tidak bisa mengulang atau membatalkan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi oleh kasih karunia Allah, kita dapat melangkah maju dan melayani Allah dengan setia pada hari ini di masa yang akan datang. Kehidupan iman kita merupakan suatu perjalanan maju demi mencapai tujuan untuk menjadi semakin sempurna dan serupa dengan Kristus. Dan teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama. Kembali kita akan mengangkat pujian ini dengan menyanyikan ayat yang ketiga.
kembali kita nyanyikan pujian ini, ayat yang keempat. Ya shalom sahabat muda yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, bersama-sama pada saat ini kita akan mendengar, membaca dan merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita, terlebih dahulu kita memohon bimbingan daripada Roh Kudus Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan, memusatkan hati dan pemikiran kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kuasa Allah di dalam Roh Kudus menyatakan hikmat bagi kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan dan diperdengarkan, kuasa Roh Kudus Allah memampukan kami untuk mengerti, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada saat ini, bersama-sama kita membuka dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan untuk kita bagian daripada firman Tuhan ini di bawah perikop pembelaan Stefanus. Ayat yang pertama, kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi Ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini.
Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Ya sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah lama mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa bisa demikian? Sebenarnya apa itu fitnah? Mengapa fitnah dikatakan bahwa lebih kejam daripada pembunuhan? Tentu saja, fitnah adalah perkataan bohong yang tidak berdasarkan kebenaran. Apa tujuan akhirnya? Tentu saja, tujuan akhir daripada fitnah adalah untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan orang lain. Sahabat muda yang terkasih, sungguh kejam fitnah ini. Kemudian kita boleh melihat bersama-sama. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan pemuda sekalian. Mungkin kita semua tahu fitnah itu seperti apa. Saya ingin bertanya, apakah rekan-rekan pemuda sekalian pernah memfitnah orang lain? Tunggu dulu, saya percaya pada saat ini anak-anak Tuhan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau demikian, saya ganti pertanyaannya. Sahabat muda yang terkasih, pernahkah kita difitnah oleh orang lain? Atau yang lebih parahnya lagi, pernahkah kita difitnah oleh orang-orang yang dekat dengan kita? Bahkan orang yang sangat kita kasihi. Kalau sudah terjadi demikian, apa respon kita? Apakah kita akan marah? Atau apakah kita akan menyusun bagaimana cara atau strategi untuk membalas balik? Rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita, kita mau belajar dari sesosok tokoh Stefanus, seorang pemuda yang sangat luar biasa, pemuda yang baik. Dikatakan bahwa dia adalah pemuda yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat. Bahkan dikatakan bahwa dia adalah pemuda yang penuh dengan karunia dan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Tetapi apa yang terjadi, sahabat muda yang terkasih, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dijelaskan seperti itu. Ayat yang ke-8, kemudian apa yang terjadi di ayat yang ke-9, ada beberapa orang, beberapa kelompok yang tidak suka dan iri dengan Stefanus. Kemudian mereka mencari cara bagaimana supaya menjatuhkan Stefanus ini, supaya orang-orang tidak mendengar akan pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan. Kemudian mereka memfitnah Stefanus. Setelah mereka memfitnah dia dengan tuduhan, dikatakan di ayat yang ke-11, pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa dia telah mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Kemudian dia dibawa ke hadapan mahkamah agama. Dia dibawa di hadapan mahkamah agama. Dihadirkanlah, dikatakan di ayat yang ke-13, saksi-saksi palsu. Mereka mengatakan bahwa Stefanus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan hukum Taurat. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat situasi dan keadaan ini, tentu bahwa ini sungguh luar biasa kejam. Kalau seandainya kita diperhadapkan dengan posisi ini, saya yakin kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sakit hati. Mungkin ada sebagian dari kita memikirkan cara bagaimana cara kita melepaskan diri dan membebaskan diri dari situasi ini. Tetapi mari kita melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi respon daripada Stefanus. Ketika dia diperhadapkan dengan mahkamah agama, ketika dia diperhadapkan dengan fitnah dan tuduhan yang tidak benar, ketika dihadirkan saksi-saksi palsu yang menyampaikan kesaksian yang tidak benar, dikatakan di ayat yang ke-15, pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus
lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Apa yang terjadi, sahabat muda yang terkasih? Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, kalau kita diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, saya percaya tentu kita akan marah, tentu kita tidak suka, tentu kita akan mencari kebenaran. Tetapi apa yang terjadi dengan Stefanus? Ketika dia diperhadapkan dengan situasi itu, justru orang-orang melihat ketenangan dalam dirinya. Bahkan mereka melihat wajahnya seperti muka seorang malaikat. Mengapa bisa demikian? Tentu saja kembali kita melihat di pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-5 tadi, bahwa Stefanus adalah seseorang yang beriman penuh dengan Roh Kudus. Sahabat muda yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makanya ketika Stefanus melakukan pembelaan di pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, pembelaan Stefanus, di dalam pembelaan itu dia tidak memojokkan orang lain, dia tidak mencari kesalahan orang lain, bahkan dia tidak memberikan kebenaran yang benar-benar terhadap dirinya. Dia tidak menunjukkan dan memberikan pembelaan bahwa dia tidak bersalah. Tetapi di balik ini semuanya, di hadapan mahkamah agama, di hadapan orang-orang yang iri dan dengki terhadap dia, menjadi kesempatan bagi dia untuk memberitakan Injil tentang anugerah Allah. Dia mengangkat cerita lama dari beberapa tokoh. Kita bisa melihat Abraham dan Musa. Di sini Stefanus menceritakan bagaimana kehidupan Abraham dan Musa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan tugas dan misi Allah. Tanpa banyak bertanya, tanpa ragu-ragu, mereka melakukan misi yang telah Allah percayakan bagi mereka. Kesempatan di sini bagi Stefanus untuk menceritakan kemurahan Allah, untuk menceritakan kasih karunia bahkan anugerah Allah melalui orang-orang yang telah dia pilih dan dia panggil untuk menyatakan kemuliaannya. Di sini Stefanus menceritakan bagaimana perbuatan dan pekerjaan Allah di dalam perjanjian lama untuk menyatakan kemurahan, menyatakan kasih karunia, supaya umat yang berdosa, manusia yang berdosa ini mendengarkan anugerah, mendengarkan kasih karunia, mendapat berkat yang berkenan yang datangnya daripada Allah. Nah, pemuda yang diberkati, kita melihat bersama-sama pada saat ini, itu adalah sedikit perjalanan cerita singkat daripada kehidupan Stefanus. Ketika pada saat ini kita melihat keadaan kita, apakah kita pernah di posisi Stefanus? Apa kita pernah difitnah oleh orang lain? Atau mungkin apakah pernah kita diperhadapkan dengan masalah dan persoalan yang mungkin membuat kita akhirnya lemah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita? Mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam pelayanan. Pada saat ini, mari kita belajar dari Stefanus. Meskipun dia difitnah, meskipun ia ingin dihancurkan, meskipun ia ingin dijatuhkan, dia tidak pernah mundur. Dia terus maju, bahkan dalam keadaan situasi seperti itu menjadi kesempatan bagi dia untuk menceritakan kemurahan Tuhan, untuk menceritakan perbuatan Allah yang begitu luar biasa. Sehingga rekan-rekan muda yang diberkati, tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kita ada di posisi ini, mari jangan pernah kita undur dengan keadaan. Jangan pernah kita melemah dalam iman. Jangan pernah kita melalaikan Tuhan. Justru dalam situasi-situasi sulit yang kita alami, disitulah kesetiaan kita diuji. Apakah dalam situasi sulit sekalipun kita masih mau untuk mengandalkan Tuhan? Atau mungkin kita adalah orang-orang yang terpilih dan terpanggil pada saat ini, dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil dalam
untuk bertahan melakukan pelayanan di dalam gereja, atau masih mau kita melakukan yang terbaik bagi orang lain, tetapi melalui Stefanus kita belajar dalam situasi apapun, jangan pernah kita lemah, jangan pernah kita undur. Mari kita tetap untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan segenap kehidupan kita. Sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini sungguh luar biasa, menjadi sebuah perenungan dan pembelajaran bagi kita. Mari pada saat ini, situasi yang mungkin yang sedang kita alami, tentu saja ini adalah situasi yang sulit, situasi yang tidak menyenangkan, tetapi di sini kesetiaan kita diuji. Mungkin pergumulan kita tidak sama dengan Stefanus yang difitnah, tetapi kita juga mengalami situasi yang sama pada saat ini. Apakah kita akan terus menyudutkan dan menyalahkan keadaan, atau justru kita berbalik berpikir apa yang harus kita lakukan dengan keadaan situasi seperti ini? Tetapi anak-anak Tuhan tentu dia akan tahu apa yang akan dia lakukan. Bertahan di dalam iman. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil. Karena situasi yang terjadi pada saat ini, situasi ini tidak terlepas daripada kendali Allah. Dia mengendalikan segala sesuatunya. Tentu saja Allah ingin menyatakan kemuliaannya kepada seluruh umat manusia. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Apapun yang terjadi, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kiranya firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita renungkan pada saat ini, mari kita tetap bertahan dalam iman kita. Mari kita belajar dari tokoh yang begitu luar biasa, yaitu seorang pemuda yang luar biasa, Stefanus. Situasi apapun yang terjadi, dia tidak pernah mundur untuk melayani Tuhan. Bahkan situasi sulit sekalipun, kesempatan bagi dia untuk memberitakan Injil yang telah dia terima. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Ya sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa, tunduk di hadapan Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan Tuhan pada saat ini. Kami sungguh bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Apapun situasi, kondisi yang diperhadapkan dengan kami pada saat ini, terima kasih bahwa kami masih boleh merasakan bahwa kesetiaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Bukti daripada kesetiaan Allah yang sempurna itu, jikalau sampai pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Mampukan kami pada saat ini untuk kami tetap setia di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, supaya kami tidak lalai, supaya kami tidak kecewa dengan keadaan yang ada. Mampukan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kami boleh merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir untuk menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini, yang boleh mengajarkan kami, boleh mengingatkan kami bahwa apapun situasi dan keadaan yang diperhadapkan kepada kami harus tetap setia untuk terus menjadi Allah Tuhan, memberitakan Injil dimanapun kami boleh berada. Terkhususnya pada saat ini, kami adalah kaum muda yang juga penuh dengan semangat untuk melakukan yang terbaik. Berkenanlah kiranya Tuhan pada saat ini memakai kami menjadi alat yang indah di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil. Apapun situasi dan keadaan yang diperhadapkan kepada kami tetap setia di dalam iman untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menyempurnakannya.
Kudus Tuhan yang akan terus memperkatakannya di dalam hati dan pemikiran kami, sehingga firman Tuhan ini tidak akan menjadi sia-sia, tidak akan berlalu begitu saja. Oleh pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami, mengerti, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini ya Tuhan, terkhususnya hamba berdoa untuk pemuda remaja Tuhan yang ada di GKE Pintu Elo Pontianak, pengurus pemuda yang telah Engkau percayakan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan. Diberkati kehidupan mereka. Tuhan menyatakan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka untuk mereka boleh mengelola dengan baik setiap tugas dan pelayanan yang telah dipercayakan bagi mereka. Biar Tuhan menolong mereka pada saat ini untuk memperlengkapi mereka melaksanakan tugas dan pelayanan dengan baik dan dengan sepenuh hati, sehingga melalui pelayanan mereka nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh kaum muda dimanapun mereka berada, seluruh kaum muda GKE Pintu Elo dimanapun mereka boleh berada pada saat ini. Mereka yang di masa pendidikan, mereka yang bergumul mencari pekerjaan, bahkan mereka yang bekerja pada saat ini, diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan mereka, Tuhan menolong mereka. Apapun situasi dan keadaan yang diperhadapkan kepada mereka, mereka tetap setia di dalam Tuhan, sehingga mereka senantiasa boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang akan terus menyertai, memberkati seluruh kehidupan pemuda remaja GKE Pintu Elo. Mereka boleh mempergunakan masa muda dan remaja mereka untuk setia melakukan pelayanan untuk kemuliaan daripada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan senantiasa melengkapi kehidupan mereka. Keluarga terkasih kami dimanapun berada, diberkati dan dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Surah doa kami pada saat ini kami pertaruhkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pemuda kali ini. Biarlah firman Tuhan tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tertanam dalam diri kita, dan tentunya menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Teman-teman terkasih, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak 100% mulus ya, tidak 100% sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada kalanya kita jatuh, bangun, kita senang, sedih, dan pasti banyak pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, kita punya Tuhan yang sanggup, kita punya Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mungkin mustahil bagi kita, tapi bagi Allah kita itu sangat mungkin. Amin. Maka dari itu saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengangkat pujian yang berjudul Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat daripada Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang boleh senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah pemuda kali ini telah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung menyaksikan tayangan ini. Dan sampai jumpa di 2 minggu berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan renungan singkat kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.